Halo co-friend, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal fisika mengenai gerak parabola. Jadi diketahui dari soal, sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal atau V0 100 meter per sekon dan sudut elevasi alfa 37 derajat. Percepatan gravitasi bumi atau G 10 meter per sekon kuadrat. Dan nilai sin 37 derajat sama dengan 3 per 5, cos 37 derajat sama dengan 4 per 5. Yang ditanyakan pertama adalah penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal atau sumbu X atau V0x. Kemudian, penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal sumbu Y atau V0y. Kemudian, kecepatan peluru saat T atau waktunya 1 sekon. Lalu, arah kecepatan peluru saat waktunya atau T-nya 1 sekon terhadap garis mendatar horizontal. Kita beri simbol theta ya untuk arah. Lalu E, tinggi peluru saat T sama dengan 1 sekon atau Y saat T sama dengan 1 sekon. Kemudian yang terakhir adalah jarak mendatar peluru saat T sama dengan 1 sekon atau X saat T sama dengan 1 sekon. Kita akan bahas satu persatu. Untuk pertanyaan yang A, mengenai penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal atau sumbu X. Jadi pada gerak parabola, V0 itu digambarkan sebagai garis lurus yang agak miring ya. Kemiringannya menyesuaikan dengan sudut elevasi alfa. Di sini V0 kita simbolkan dengan garis berwarna biru. Kemudian pada gerak parabola, kelajuan atau kecepatan itu dapat diproyeksikan pada komponen horizontal dan komponen vertikal. Untuk komponen horizontal atau sumbu X, kita punya V0x yang arahnya ke kanan. V0x ini rumusnya adalah V0 cos alpha. Sekarang kita substitusikan nilai yang sudah kita punya di poin yang diketahui, sehingga V0 cos alpha sama dengan 100 cos 37 derajat, sama dengan 100 dikali 4 per 5, sama dengan 80 meter per sekon. Jadi pada vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal, V0x-nya itu 80 meter per sekon. Selanjutnya adalah penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal atau sumbu Y. Kalau vektor kecepatan awal terhadap sumbu X itu ke kanan, maka vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal atau sumbu Y itu arahnya ke atas. Kita beri nama V0Y. V0Y rumusnya adalah V0 sin alpha. Sekarang kita substitusikan lagi sehingga menjadi 100 sin 37 derajat sama dengan 100 dikali 3 per 5 sama dengan 60 meter per sekon. Maka nilai V0y atau vektor kecepatan awal terhadap arah sumbu Y adalah 60 meter per sekon. Lanjutkan untuk pertanyaan yang C, kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon. Pada gerak parabola, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, kecepatan peluru dapat diproyeksikan pada arah mendatar dan arah vertikal atau tegak. Nah, di sini kecepatan peluru saat T atau waktunya 1 sekon itu kita definisikan sebagai kecepatan resultan. Untuk mendapatkan kecepatan resultan, kita perlu mencari nilai Vx atau kelajuan pada arah mendatar atau arah sumbu X. Pada gerak parabola, komponen sumbu mendatar atau sumbu X itu berlaku konsep gerak lurus beraturan. Artinya nilai kecepatan di setiap titik itu sama. Dengan demikian, Vx dapat kita rumuskan sama dengan V0x, karena kelajuannya kan tetap. V0x berdasarkan pertanyaan yang A, hasilnya adalah 80 meter per sekon. Maka Vx atau kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon adalah 80 meter per sekon. Selanjutnya adalah Vy, atau kecepatan peluru pada arah vertikal atau arah sumbu Y ketika T sama dengan 1 sekon. Pada komponen arah vertikal atau sumbu Y itu berlaku konsep gerak lurus berubah beraturan. Sehingga di sini kita akan menggunakan nilai percepatan. Dalam hal ini adalah percepatan gravitasi, yang mana Vy dapat kita rumuskan sebagai V0y dikurang gt. V0y sudah kita dapatkan pada pertanyaan yang B, besarnya adalah 60 meter per sekon. Sekarang kita masukkan sehingga menjadi 60 dikurang 10 dikali 1. 1 adalah T atau waktunya ya.
Kita hitung 60 dikurang 10, itu hasilnya adalah 50 Saturnnya meter per sekon. Kemudian V atau kecepatan resultan peluru saat T sama dengan 1 sekon adalah akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 50 kuadrat sama dengan akar 8900 sama dengan 10 akar 89 meter per sekon. Jadi kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon adalah 10 akar 89 meter per sekon. Selanjutnya yang D. Arah kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon terhadap garis mendatar horizontal. Untuk menentukan arah kecepatan, kita menggunakan konsep tangan. Tangan theta itu sama dengan Vy per Vx atau kelajuan pada sumbu Y dibagi kelajuan pada sumbu X. Vy-nya kita dapatkan pada pertanyaan yang C besarnya 50 dan Vx-nya 80. Sehingga Vy per Vx sama dengan 50 per 80 sama dengan 5 per 8. Arah kecepatan dinyatakan dalam theta. Arah atau theta itu sama dengan artan dari 5 per 8. Artan itu adalah inverse dari tangan ya. Jadi kalau tangan itu menyatakan nilai dari sudut, artan itu menyatakan sudut dari suatu nilai. Di sini kita akan mencari besar sudut yang nilainya 5 per 8. Jika kita menggunakan kalkulator, nilai tangan yang hasilnya 5 per 8 itu adalah theta sama dengan 32,00538 derajat. Jadi arah theta terhadap garis mendatar atau horizontal adalah 32,00538 derajat. Tapi biasanya kalau untuk soal SMA yang esai itu cukup kita jawab dengan artan 5 per 8. Tapi kalau mau lengkap kita perlu menghitung dengan kalkulator dan kita peroleh hasil 32,00538 derajat ini. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan yang E, tinggi peluru saat T sama dengan 1 sekon. Tinggi peluru atau Y itu rumusnya adalah V0 YT dikurang setengah GT kuadrat. Ini juga merujuk pada konsep gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita substitusikan V0 Y-nya berdasarkan hasil dari pertanyaan yang B adalah 60. 60 dikurang setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Sama dengan 60 dikurang 5 sama dengan 55 meter. Jadi tinggi pelurunya adalah 55 meter ketika waktunya sama dengan 1 sekon. Kita lanjutkan yang F. Jarak mendatar peluru saat T sama dengan 1 sekon. Jarak mendatar atau X itu rumusnya adalah Vx dikali T. Vx berdasarkan pertanyaan yang C besarnya adalah 80 meter per sekon. T-nya 1 sekon, maka X sama dengan 80 dikali 1, hasilnya adalah 80 meter. Demikian conference pembahasan kali ini, sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.